Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal Innal hamdalillah hamdalillah nahmaduhu nahmaduhu wa wa nasta'inuhu nasta'inuhu wa wa nastaghfiruh nastaghfiruh wa wa na'udzu na'udzu billahi billahi min min syururi syururi anfusina anfusina wa min wa min sayyiati sayyiati a'malina. a'malina May may yahdihillahu yahdihillahu fala fala mudhillalah mudhillalah wa may wa may yudlilhu yudlilhu fala fala hadiyalah. hadiyalah. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa abduhu wa rasuluhu rasuluhu alladzi la alladzi la nabiyya wa nabiyya la wa la rasula rasula ba'dah. ba'dah. Allahumma Allahumma shalli wa shalli wa sallim wa sallim wa an'im an'im ala ala nabiyyina nabiyyina wa wa habibina habibina wa wa syafi'ina syafi'ina Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam wa wa ala ala alihi wa alihi wa sahbihi sahbihi ajma'in. ajma'in. Allahumma Allahumma arhamna bil arhamna bil Qur'an Qur'an waj'alhu waj'alhu lana lana imaman wa imaman wa nuran wa nuran wa hudan wa hudan wa rahmah. rahmah. Allahumma Allahumma dzakkirna dzakkirna minhu ma minhu ma nasina nasina wa wa 'allimna 'allimna minhu ma minhu ma jahilna. jahilna Warzuqna warzuqna tilawatahu tilawatahu ana ana al-laili wa al-laili wa atrafan atrafan nahar. nahar. Warzuqna Warzuqna tilawatahu tilawatahu ana ana al-laili wa al-laili wa atrafan atrafan nahar. nahar. Allahumma Allahumma ij'alna ij'alna wa wa ahlana ahlana wa wa auladana auladana min min ahlil ahlil Qur'an Qur'an alladzina hum alladzina hum ahluka wa ahluka wa khassatuka khassatuka ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sahabat sahabat tadabbur tadabbur Al-Qur'an yang Al-Qur'an yang dimuliakan oleh dimuliakan oleh Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. ta'ala. Bertemu Bertemu kembali kembali kita kita dalam dalam kajian kajian tadabbur tadabbur Al-Qur'an, Al-Qur'an, dan dan insya Allah insya Allah pada pada kesempatan kesempatan subuh subuh kali kali ini ini kita kita akan akan sama-sama sama-sama mentadabburi mentadabburi Quran Quran surat surat An-Nasr. An-Nasr. Ya, Ya, insya insya Allah Allah pada pada kesempatan hari kesempatan hari ini, ini, pada pada kesempatan kesempatan subuh subuh kali kali ini ini, kita akan kita akan masuk masuk ya ya tadabbur tadabbur episode episode pertama pertama dari dari Quran Quran surat surat An-Nasr. An-Nasr. Dan Dan insya insya Allah Allah hari ini hari ini kita kita akan akan review review terlebih terlebih dahulu dahulu surat surat An-Nasr An-Nasr sebelum sebelum kita kita menghafal menghafal surat surat An-Nasr. An-Nasr. Ya, Ya, jadi jadi kita kita akan akan review review dulu dulu surat surat ini. ini. Kita Kita akan akan mengenali mengenali perkenalan dulu perkenalan ya dulu ya dengan dengan surat surat ini. ini. Nah, Nah, nanti kita nanti akan kita akan bahas di bahas di sini sini garis garis besar, besar, secara secara garis garis besar besar surat surat An-Nasr An-Nasr insya insya Allah ya. Allah ya. Secara Secara garis, garis, secara secara garis garis besar. besar. Nah, Kita kita akan akan review review terlebih terlebih dahulu. dahulu. Ya, Ya, kita kita akan akan terlebih terlebih dahulu dahulu mereview mereview kembali kembali ya, ya surat surat An-Nasr. An-Nasr. Mereview Mereview kembali kembali surat surat An-Nasr. An-Nasr. Ya, Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Ya, jadi jadi kita kita akan akan sama-sama sama-sama membahas membahas kembali kembali surat surat An-Nasr, An-Nasr, karena karena surat surat ini ini adalah adalah surat yang surat yang pendek, pendek, tapi tapi kadang-kadang kadang-kadang juga juga kita kita tidak tidak kita kita tidak tidak memperhatikannya memperhatikannya. begitu. Gitu. Ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang Sekarang suaranya suaranya masih masih menggema atau menggema atau tidak? tidak? Masih Masih menggema menggema atau atau tidak? tidak? Atau Atau berkurang? berkurang? Masih. Masih, masih. Oke. Coba saya turunkan ya. Nah, kalau segini sudah pas belum? Lebih baik ya. Nah, oke, berarti harus diturunkan. Oke, ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan sama-sama kembali mentadabburi Quran surat Al-Lahab ini ya, insya Allah. Ya, bukan surat Al-Lahab tapi ya surat ini surat An-Nasr ya. Ya, insya Allah surat An-Nasr kita akan perbaiki, juga kita akan mentadabburi yang bersama-sama Quran surat An-Nasr ini insya Allah. Jangan lupa dibantu untuk tap-tap layarnya
silakan dibantu untuk tap-tap layarnya supaya live ini bisa dijangkau oleh orang lain, supaya live ini semakin semakin banyak yang menikmatinya ya, semakin banyak yang menikmati. Ya, semakin banyak yang menikmati live tadabbur Al-Quran kita, insya Allah. Oh iya. Mmm, alhamdulillah ya, oke, alhamdulillah. Kita cek sound lagi ya, sekarang masih jelas, sudah lebih jelas atau belum? Jadi ada 2 audionya, sekarang insya Allah lebih jelas ya? Nah, alhamdulillah, oke. Dibantu untuk tap-tap layarnya, di-share juga kajiannya supaya nggak telat ikutannya ya, supaya yang lain, sahabat Al-Quran yang lain bisa, segera masuk bergabung dan tidak telat ikutan kajiannya. Ya, jadi nanti, sambil kita baca Quran, sambil dibantu tap-tap layarnya supaya live kita ini naik dan semakin banyak yang mengikuti kajian kita, insya Allah. Dan ini juga bagi yang sedang persiapan untuk bekerja ya, karena kan sekarang hari Senin, mudah-mudahan Allah berkahi hari-hari kita ya, wabil khusus bagi yang akan bekerja, berangkat bekerja ya, mudah-mudahan diberikan, rezeki yang barokah, pekerjaan yang lancar, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung sekarang hari Senin ya, jadi ada yang menyimak sambil persiapan kerja, nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Sambil masak tuh ya, sambil masak, sambil nyiapin sarapan, boleh. Daripada kita dengerin yang lain, mendingan kita dengerin tadabbur Al-Qur'an ya, belajar Al-Qur'an insyaallah. Kita murojaah terlebih dahulu, dimulai dari Quran surat An-Nas sampai surat Al-Lahab, An-Nasr ya, sampai surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ya, hari-hari yang diawali dengan Al-Qur'an itu akan mendatangkan keberkahan. Hari-hari yang kita lalui, lalu kita mulai ya, subuh ini dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengkaji Al-Qur'an, dengan mentadaburi Al-Qur'an, insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita semua, akan mendatangi keberkahan, mendatangkan keberkahan bagi ikhtiar yang kita lakukan insya Allah. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu surat, surat An-Nasr, surah An-Nasr, ya, surat An-Nasr. Atau sering kita kenal sebagai surat Idza Jaa ya. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, surat Idza Jaa. Berarti hafalan Al-Qur'an kita dimulai dari surat apa? Surat An-Nasr nih. An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 5 surat. Nah, 5 surat ini dibaca, rutin-rutinlah dibaca ketika pergi ke kantor ya, pulang dari kantor sambil memasak, sambil mencuci, perbanyak ya untuk membaca surat 5 surat ini ya. Karena ini sudah jadi hafalan Quran kita, dipakai juga di dalam sholat. Dalam sholat kita pakai untuk murojaah hafalan Quran kita dari surat An-Nasr. Nalai Fannas. An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kita akan kenalan ya dengan surat An-Nasr ini supaya jangan sampai kita bertahun-tahun membaca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, tapi kita nggak pernah tuh kenal ya, belum kenal sama surat An-Nasr ini, nggak kenal sama surat An-Nasr ini. Hari ini, subuh ini kita akan kenalan ya. Ya, kenalan. Kenal maka tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal berarti harus kenalan ya, supaya kenal. Surah An-Nasr wahiyya suratul Makkiyah. Dia adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pada periode Makkah.
Surat An-Nasr adalah surat yang diturunkan pada periode Makkiyah, periode Mekah. Jadi kalau kita membahas surat Makkiyah, ya, sering kita artikan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Hari ini belajar bahwasannya yang dimaksud Makkiyah Madaniyah itu bukan tempat diturunkannya surat. Ya itu termasuk tempat diturunkannya surat, tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ, karena yang dimaksud surat Makkiyah itu adalah surat yang turun pada periode Makkah berarti periodenya kapan? Sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Nah, gitu ya. Bisa dicatat ya, ditulis. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pada periode Mekkah, pada periode Makkah atau periode sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah. Nah, kebalikannya surat Madaniyah. Berarti kalau surat Madaniyah apa? Surat Madaniyah adalah surat yang turun pada periode Madinah atau periode setelah Nabi hijrah. Ya, sampai di sini ya, ya difahami ya. Jadi jangan sampai kalau ditanya, "Apa itu surat Makkiyah? Apa itu surat Madaniyah?" Kita bilang surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah atau periode surat Madaniyah ya. Kita jawab surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di Madinah ya. Padahal, beda ya, beda. Kita mengatakan surat yang turun di Makkah dengan surat yang turun pada periode Makkah. Nah, kenapa? Karena nanti ada ayat-ayat yang turun tidak di Mekah, tidak di Madinah. Ada yang turun di Juhfah, ada yang turun di Mina ya, ada yang turun di Baitul Maqdis, ada yang turun ketika Nabi safar. Berarti itu masuknya ke mana gitu kan. Maka yang dimaksud Makkiyah dan Madaniyah diterangkan, dalam kitabnya Syekh Manna Khalil Al-Qattan ya, Al-Mabahis fi Ulumil Quran, yang dimaksud Makkiyah dan Madaniyah itu adalah periode, periode. Jadi Makkiyah adalah periode Mekah atau sebelum Nabi hijrah, periode Madaniyah adalah surat yang diturunkan pada periode Madinah setelah Nabi hijrah. Ya di situ nanti akan kerasa bedanya. Contohnya apa nih bedanya, kerasanya apa nih? Surat ini turun pada periode awal dakwah Nabi, periode Mekkah sebelum Nabi hijrah, sehingga dinamakan surat ini adalah digolongkan surat ini menjadi surat Makkiyah. Bisa lebih kerasa nih feel-nya. Kenapa? Karena bayangkan ya, sebelum Nabi hijrah, sebelum kaum muslimin punya negeri yang aman, negeri yang nyaman, Darul Hijrah, ya, surat ini sudah berbicara tentang kemenangan kaum muslimin. Padahal pada saat periode Mekah ya, orang-orang orang-orang, Islam ya, kaum muslimin pada saat itu ya, sedang di puncak-puncaknya tanda petik ya, penderitaan. Sedang di puncak-puncaknya penderitaan. Sedang di puncak-puncaknya ya, dianiaya, dipersekusi kaum muslimin pada saat itu. Orang-orang yang masuk Islam disiksa ya, disiksa bahkan beberapa di antara mereka syahid, ya syahid. Ya, seperti Sumayyah binti Khalaf ya, keluarganya Amr bin Yasir, ayahnya Amr ya, bin Yasir. Sangat keras ya dakwah, termasuk Nabi sendiri disakiti ya.
disakiti, diusir, dilempari di Thaif ya, sehingga kakinya Nabi berdarah, pelipisnya Nabi berdarah, punggungnya Nabi berdarah. Luar biasa ya, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam pada periode Makkiyah itu, ya. Pada periode Makkiyah itu mereka sangat luar luar biasa, ya, keras sekali penentangan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bayangkan, ya, pada kondisi yang lemah sekali, pada kondisi yang barangkali, ya, sangat-sangat lemah begitu ya, turun surat ini, ya, turun surat ini. Surat ini menggambarkan bahwasannya kaum muslimin akan menang. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Asma'us suratil mubarakah. Kita masuk ke nama surat yang diberkahi ini. Surat An-Nasr. Nah, jadi surat An-Nasr ini punya 3 nama, punya 3 nama. Surat ini dinamakan surat An-Nasr, pertama tuh. Yang kedua, nama surat yang lainnya dari surat ini adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nah, yang kedua nih. Jadi yang pertama namanya adalah apa? Hmm, An-Nasr. Nama suratnya itu adalah An-Nasr. Nah, ini yang pertama An-Nasr. Yang kedua, surat ini disebut surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nah, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Yang ketiga, surat ini dinamakan sebagai surat At-Taudi'. Apa? Surah At-Taudi'. At-Taudi'. Ma makna surat At-Taudi'? Apa maknanya surat At-Taudi'? Sini ada yang baru tahu nggak? Surat At-Taudi'. Surat Idza Jaa itu disebut sebagai surat At-Taudi'. Ada yang baru tahu? Surat Idza Jaa itu disebut surat At-Taudi'. Ya, jadi nanti kalau ayah bunda, abang kakak sekalian ditanya, ya dikatakan misalkan, ya, bacalah surat At-Taudi', ya, bacalah surat At-Taudi', berarti langsung harus ngeh ini surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, cung yang baru tahu ya, Masya Allah ya. Jadi selain nama surat ini An-Nasr, ya, dia juga dinamakan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, termasuk nama lain dari surat Surat An-Nasr itu adalah surat At-Taudi'. Apa itu surat At-Taudi'? Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas ya. Jadi supaya tahu ya kenapa dinamakan surat At-Taudi'. Ya itu banyak ya penjelasannya dari para para ulama. Ya, siap ya? Siapa yang pengen tahu? Ya, siapa yang pengen tahu nih nama lain dari surat An-Nasr adalah At-Taudi'. At-Taudi' itu apa maknanya? Ya, ya kita lihat An-Nasr. Kita bahas dulu ya surat An-Nasr dulu. Kenapa surat ini dinamakan An-Nasr? Kenapa surat ini dinamakan surat An-Nasr? Li'annallaha ta'ala dzakara fis suratin Nasrah dinihi wa fatihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan surat An-Nasr li'annallaha ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala dzakara menyebutkan fis surah di dalam surat ini
Nasratu ya untuk menolong agamanya ya dan memberikan kemenangan atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini erat kaitannya dengan pertolongan Allah kepada agamanya Allah dan pemberian kemenangan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi erat kaitannya surat ini dengan apa? Nasratu dini, pertolongan Allah kan agama Allah gitu kan. Dan apa nih? Situ dan juga futuhat ya atau kemenangan Nabi, kemenangan Nabi, kemenangan. Jadi surat ini berisi tentang kemenangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada agamanya, kepada agamanya. Jadi kalau kita ya membaca surat An-Nasr ini, insya Allah ya, insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surat ini berisi tentang pertolongan Allah ya terhadap agamanya dan kemenangan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah akan menolong agamanya Allah. Allah akan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong. Ya. Siapa? Penyeru agama Allah. Para dai itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dai yang menyebarkan ya risalah Islam itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada pengen nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada pengen? Pengen nggak dapat kunci agar kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Nah, berarti kita masuk ke sini, kunci agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, ini ada kuncinya ya, ada kuncinya insya Allah. Kalau kita lakukan insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lakukan insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode perdana pertama surat Tadabbur Quran surat An-Nasr ya, episode preview surat, episode preview surat. Nah, bagaimana cara agar ditolong oleh Allah gitu kan pertanyaannya tadi. Cara agar ditolong oleh Allah. Cara agar Allah menolong kehidupan kita, cara agar Allah hadir dalam kehidupan kita, ya, mau membantu diri kita, mau membersamai diri kita, ini ada caranya, ada caranya. Sehingga orang yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan menang. Ya, orang yang ditolong oleh Allah pasti akan menang. Ya, pasti akan menang. Ini rumus dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah ya kita tidak mendapatkan pertolongan Allah itu. Ya, kita nggak mendapatkan pertolongan Allah itu. Jadi akhirnya berat ujian.
Berat kehidupan kita itu, ya. Kenapa? Karena kita tidak ditolong, dibersamai oleh Allah. Nah, hari ini kita akan bahas begitu, rahasia agar Allah menolong kita, rahasia agar Allah menolong kehidupan kita. Rahasia agar Allah Subhanahu wa taala berkenan ya menolong kehidupan kita. Nah, yang berat dalam kehidupan itu adalah ketika kita tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan itu sangatlah berat, berat. Masalah yang kecil pun akan menjadi besar, masalah yang besar akan menjadi lebih besar lagi ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dalam kehidupan kita itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an. Itu kunci kehidupan kita. Nah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan dibersamai kehidupannya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ujian-ujian yang menimpanya, jangankan ujian yang kecil, ujian yang besar pun akan terasa ringan dan mudah. Orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala akan ringan dalam menjalani kehidupannya, insya Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, kalau ada masalah, jangankan masalah yang besar, jangankan masalah yang kecil, masalah yang besar pun insya Allah bisa dilalui. Lihatlah para nabi. Para nabi selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Namun kenapa para nabi itu lulus dengan ujian yang sangat luar biasa itu? Jawabannya adalah karena para nabi itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita tempuh kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, cara agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Quran surat Muhammad ayat ke-7. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kunci pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Perhatikan Quran surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, in tansurullah, ketika kalian menolong agama Allah, yang surukum, maka kami akan menolong kalian, wa yusabbit, dan kami akan meneguhkan qadamakum, kedudukan kalian. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka tolonglah agama Allah. Orang yang banyak menolong agama Allah akan ditolong kehidupannya. Banyak-banyaklah kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan ya, surat Muhammad ayat ke-7. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, perbanyaklah menolong agama Allah. Ya, bisa ditulis tuh, rumus kehidupan. Rumus kehidupan adalah banyak-banyak menolong agama Allah. Kalau kita ingin ditolong
banyak-banyak nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang disebut dalam surat ini, dalam ayat ini adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi yang pasti melakukan ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disebut dalam ayat ini adalah siapa? Orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. In tansurullah. In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, kalian akan ditolong. Yansurkum, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci pertolongan Allah itu banyak-banyak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana caranya menolong agama Allah itu? Sedangkan kan Allah itu sebetulnya nggak butuh pertolongan kita, bener nggak? Allah butuh nggak pertolongan manusia? Nggak butuh, nggak butuh. Allah itu bisa saja kata Allah, "Walau sya'allahu laja'alan nasi ummatan wahidah." Kalau Allah mau, semuanya itu dimasukkan saja kepada Islam. Kalau Allah mau, "Walau sya'allahu lahadan nasu jami'a." Kami akan kata Allah, bisa saja Allah langsung memberikan semua manusia itu hidayah. Ya, nggak perlu capek-capek, nggak perlu repot-repot, kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu kan? Memerintahkan kita untuk berdakwah, memerintahkan kita untuk menolong agama Allah. Karena Allah ingin kita kebagian pahala yang sangat besar, ya. Allah bisa saja menyebarkan atau membuat orang itu semuanya beriman kepada Allah. Tapi kenapa ada orang-orang yang kafir itu? Jawabannya adalah karena kita semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, ya, kesempatan supaya kita apa? Bisa akhirnya mendapatkan meraup sebanyak-banyaknya pahala. Jadi tolonglah agama Allah itu ya dengan apapun yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah menyepelekan segala apapun yang berkaitan dengan aktivitas dakwah, ya, aktivitas dakwah. Menolong apapun ya, untuk dakwah itu akan menjadi mulia, ya. Orang yang menolong dakwah itu akan menjadi mulia. "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, kami akan tolong kalian. Makanya kita, wabil khusus saya pribadi ya, melakukan live setiap hari, setiap pagi kayak gini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang saya inginkan kecuali Allah tolong kehidupan saya, Allah hadir dalam kehidupan saya dan ya membantu segala urusan, urusan-urusan, eee pribadi saya. Saya ingin ditolong oleh Allah sehingga saya harus menolong agama Allah.
Kata Allah, "Kalau kamu ingin ditolong Allah, banyak-banyaklah menolong agama Allah." Dan menolong agama Allah itu banyak caranya. Perhatikan ya, perhatikan. Bahkan setiap Jumat, ya, setiap Jumat kita kan dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Dan di dalam surat Al-Kahfi, ya, ada episode ya, hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Perhatikan, anjing yang najis saja, anjing yang najis saja itu dimasukkan di dalam Al-Qur'an, sebutkan dengan Ar-Raqim. Kalau kita perhatikan apa sih pentingnya gitu kan, memasukkan anjing tadi Ar-Raqim itu di dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang akhirnya menyerang Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini nggak penting banget isinya, kenapa? Karena anjing saja yang membentangkan ya, tangannya di depan gua saja dimasukkan ke dalam ayat Al-Qur'an. Allahu akbar. Ya, serangan orang-orang kafir itu kan kepada Al-Qur'an, ini Al-Qur'an ini nggak penting, anjing saja tadi yang diam di depan gua gitu kan, ya, membentangkan tangannya, diam di depan gua gitu kan, dimasukkan dalam Al-Qur'an. Oh tentu kita jawab, makhluk Allah yang najis saja itu bisa menjadi mulia gara-gara apa? Gara-gara mendukung dakwahnya Ashabul Kahfi. Perhatikan, makhluk Allah yang najis saja ketika mereka mendukung Ashabul Kahfi diabadikan peristiwa itu di dalam Al-Qur'an. Semata-mata karena untuk menunjukkan loyalitas kepada dakwah. Jadi kita jangan mau kalah kalau seekor anjing yang tadi ya najis saja bisa menjadi mulia, dimasukkan di dalam Al-Qur'an kisahnya karena mendukung dakwah Ashabul Kahfi, membersamai Ashabul Kahfi, orang-orang yang ada di dalam gua, menjadi mulia. Apalagi kita sebagai manusia yang dari awalnya manusia itu memang sudah mulia, yang dari awalnya manusia itu sudah mulia. Ya. Fa in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, kami akan tolong. Wa yusabbit aqdamakum dan kami akan teguhkan kedudukan kalian, gitu ya. Jadi hikmahnya tuh, setiap kali kita melalui surat Al-Kahfi ingat-ingat, anjing yang najis saja ketika membersamai dakwah dia bisa dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Apalagi manusia-manusia yang memang dia berdakwah, ya. Makhluk yang najis saja gitu kan, ketika dirinya membersamai dalam dakwah ini menjadi mulia. Ya, disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an Ar-Raqim. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Mereka itu kata Allah tanda-tanda kekuasaan kami yang ajaba, yang menakjubkan. Ya, jadi kalau kita ingin apa? Ingin ditolong oleh Allah, banyak-banyaklah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bersamailah orang-orang yang ya berdakwah, ya apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk dakwah ini. "Ustaz, saya ini bisanya cuman tap layar," gitu kan, ketika dakwah ini ya. Nah, jangan disepelekan. Tap-tap layar di ya di TikTok ini gitu kan, ketika live di TikTok ya, di tap-tap layarnya gitu kan. Share kajiannya itu jangan disepelekan, itu bisa jadi bagian kita dari menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, bukan sekedar tap-tap-nya aja, tapi bismillah ya Allah, semoga ya, dengan naiknya live ini banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang akhirnya gabung setiap hari otomatis aja, bismillah ya niatkan sambil tap-tap layar gitu kan. Ya, kenapa? Karena algoritmanya di sini kan gitu, semakin banyak yang interaksi,
Semakin banyak yang nge-tap-tap layar, nge-share, itu jadi kebaikan, ya, jadi kebaikan. Jadi bisa jadi begitu ya, jari kita ini menjadi jari yang mulia ketika dipakai untuk kebaikan. Ya, jari kita itu menjadi jari yang mulia ketika kita pakai untuk kebaikan, untuk menyebarkan hidayah kepada orang lain, menyebarkan Al-Quran. Itu bagian dari menolong agama Allah. Ya, dalam hal live kita hari ini ya, menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum, kata Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, perbanyaklah menolong agama Allah. Dan itulah yang bisa kita lakukan juga setiap Jumat gitu kan. Kita adakan program Jumat sedekah, Jumat berbagi. Tujuannya untuk apa? Menolong agama Allah, menjemput pertolongan Allah. Nggak ada yang kita butuhin selain pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Dan orang-orang yang sudah dibersamai oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka in iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, fala ghaliba lakum, nggak ada yang mampu membuat dia itu kalah. Ya, jadi kita tadabbur khusus ya hari ini tentang pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan juga nanti kita lihat di surat yang lain. Wala in walayansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Surat Al-Hajj ayat 40. Surat Al-Hajj ayat 40. Surat ke-22. Surat Al-Hajj ayat 40. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-22 ayat ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره innallaha laqawiyyun aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Nah, di sini ada kata wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Di sini ya. Sip. Ada kalimat wala yansurannallahu may yansuru. Di situ ada janji Allah. Janjinya Allah di situ. Nah, di sini pada kalimat wala yansurannallah.
walayansurannallah walayansurannallah. Di sini ada huruf apa tuh? Lam. Nah, di sini ya ada huruf lam. Wala walayansurannallah. Lamnya itu adalah harful lil qasami. Huruf qasam, sumpahnya Allah. Wala yansurannallah berarti Allah bersumpah benar-benar akan menolong. Siapa? Suruh orang yang menolongnya, orang yang menolong agamanya. Wala yansurannallah suruh siapa? Orang yang menolong agama Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tolonglah agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu Al-Qawi, Al-Aziz, Maha Kuat, Al-Azizun, Maha Perkasa. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah dan itu janji dari Allah pasti akan ditolong orang yang menolong agama Allah. Siapakah orang yang menolong agama Allah gitu kan pertanyaannya. Siapa orang yang menolong agama Allah? Nah, siapa yang pengen tahu karakteristik orang-orang yang menolong agama Allah? Siapa yang pengen tahu karakteristik orang-orang yang menolong agama Allah? Dikatakan, digolongkan menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih orangnya? Siapa orang yang digolongkan menjadi orang-orang yang menolong agama Allah? Kan tadi kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, ya. Kita pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah manusia-manusia yang Allah sebutkan sebagai orang yang menolong agama Allah? Karakteristik-karakteristik apa yang menyebabkan seseorang itu dikatakan bahwa dirinya adalah orang yang menolong agama Allah? Maka jawabannya bisa kita temukan pada ayat surat Al-Hajj, ayat ke-41-nya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Siapa orang yang menolong agama Allah? Karakteristik apa yang dibutuhkan agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang menolong agama Allah? Yang pertama, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Mereka yang selalu mendirikan salat. Wa atawuz zakah. Orang yang selalu memberikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Orang yang melakukan amar ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itulah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-41. Ya. Jadi karakteristiknya siapa? Pertama, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu orang-orang yang ketika dikasih kedudukan di muka bumi ini, ketika dia diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Pada para pemimpin nih, orang-orang yang di apa? Dia alladzina immakkannahum fil ard. Orang yang menolong agama Allah kata Allah adalah orang yang alladzina immakkannahum fil ard. Mereka yang ketika punya kedudukan, ketika punya kuasa ya, fil ardi, ya di muka bumi ini ya. Alladzina immakkannahum fil ardi, ya, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
kekuasaannya dipakai dalam rangka menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah itu? Yang pertama, qomus shalah kata Allah, dirikanlah salat. Menyuruh orang lain itu untuk melakukan salat, memerintahkan orang lain itu untuk salat, mendirikan salat. Kenapa penting salat ini? Karena sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau tegak itu salat, insyaallah ya, kerusakan itu akan bisa dihindari, bisa dihindarkan. Jadi jadilah pemimpin-pemimpin yang ketika dikasih amanah nyuruhnya untuk salat. Subhanallah, jangan jadi pemimpin-pemimpin yang hari ini ramai ya, anggota dewan ya, tapi main judi gitu kan. Kemarin saya baca berita, subhanallah ya, beberapa anggota ya dewan begitu, bukannya apa, bukannya memerintahkan untuk sholat, malah dia sendiri terlilit ya judi online ya, judi online, la haula wala quwata illa billah. Itu orang zalim sekali itu. Kasih jabatan oleh Allah bukan untuk dimanfaatkan, tapi dia malah pakai untuk ya zalim, ya berbuat dosa. Dikasih jabatan tapi dipakai untuk korupsi misalkan. Kasih jabatan tapi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, itu sangat zalim sekali. Kenapa? Karena Allah inginkan orang-orang yang dikasih kedudukan itu, perintahkanlah untuk apa? Aqamus shalah, ya. Jadi pemimpin yang memerintahkan, bawahannya gitu kan, untuk mendirikan sholat, dia orang yang menolong agama Allah, termasuk kita. Kita mengajak orang lain untuk sholat, berarti kita digolongkan insya Allah menjadi orang yang menolong agama Allah. Mengingatkan orang lain itu sholat, sholat, ayo ajak orang lain, keluarga kita, sahabat kita, ya rekan-rekan kita, ayo sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, ya teman-temanmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam mengajak orang-orang untuk sholat. Kenapa? Karena orang yang mengajak orang lain itu sholat, maka dia itu adalah orang yang aqamus shalah, orang yang menolong agama Allah. Jadi kita niatkan mendirikan sholat itu untuk apa? Menolong agama Allah. Dan yang kedua, setelah sholat apa? Wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat itu sedang menolong agama Allah juga. Makanya pada zaman itu, pada saat itu, perhatikan ya. Jadi wa atawuz zakah, orang yang mengeluarkan zakat hakikatnya dia sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebetulnya nggak butuh dengan harta kita, ya. Nah, orang-orang Yahudi selalu mengatakan ya, "Nahnu agniya," kami ini orang-orang yang kaya. "Innallaha faqirun wa nahnu agniya." Sesungguhnya Allah itu fakir, nggak punya apa-apa, nggak punya harta, wa nahnu agniya, dan kami ini orang yang kaya. Kata orang-orang Yahudi. "Gullat aydihim bima qalu." Ya, celakalah mereka, ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat bukan karena Allah membutuhkan harta kita, bukan. Tapi kita sendirilah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat itu. Karena zakat adalah membersihkan harta-harta kita. Zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta, ya. Bukan Allah pengen harta kita, gitu kan. Bukan, karena Allah tadi, Allah Al-Ghani Al-Mughni. Dia adalah yang kaya dan Dia adalah yang mengkayakan. Jadi zakat itu bukan karena Allah perlu, bukan. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri agar harta kita itu menjadi harta yang barokah, agar harta kita menjadi harta yang suci, yang bersih. Ya, sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ada kejadian, mereka mau sholat, tapi tidak mau membayar zakat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku akan perangi orang-orang yang mau sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat." Perangilah oleh Abu Bakar sampai mereka mau mengeluarkan zakat lagi.
Kenapa? Karena sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Dan ibadah dalam Islam itu realitas ibadah kita kepada Allah meliputi 2 hubungan, hubungan kepada Allah yaitu dengan as-shalah dan hubungan kepada manusia yaitu dengan az-zakah, dengan zakat. Jadi harus seimbang hubungan kita itu. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga baik. Keluarkanlah zakat gitu ya. Ada orang-orang yang butuh. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan ibadah saja kepada Allah, bagus ibadahnya sama Allah, tapi kepada manusia itu buruk buruk. Atau zakat. Zakat itu ibadah yang ya sangat menolong agama Allah karena dengan zakat itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu bisa akhirnya, melanjutkan kehidupan mereka. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ya keutamaan tentang berzakat, berinfak, ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang mampu berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabannal musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Di sana, jauhi tempat sholat kami, kalau kamu mampu berkurban tapi nggak mau berkurban. Kenapa? Saking pentingnya ibadah berbagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking Islam itu penting memerhatikan aspek sosial di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai gagal fokus, fokusnya ibadah bagus ke Allah itu, tapi ke manusianya jelek. Hubungan muamalahnya dengan manusia itu buruk. Ya sehingga ada di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang disebutkan dia ini menjadi wanita ahli surga dan seluruh penduduk Madinah itu sepakat bahwa orang ini adalah orang yang ahli surga. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepertinya si fulanah itu akan masuk ke dalam surga." Lalu apa jawaban Nabi? "La, tidak. Dia tidak akan masuk ke dalam surga, bal hiya finnar, akan tetapi dia akan masuk ke dalam neraka." Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia adalah orang yang paling salihah, dia orang yang paling alim, dia banyak baca Quran, dia banyak sholat qiyamul lail, dia banyak saum, dia banyak bersedekah." Tapi kata Nabi SAW, dia ada di neraka. Apa jawaban Nabi? "Ya Aisyah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, tu'ti jiranaha." Dia itu selalu menyakiti hati tetangga-tetangganya dengan lisannya. Jadi orang ini masuk neraka bukan karena amal solihnya, bukan karena dosanya, bukan karena kemaksiatannya. Kenapa? Karena lisannya yang tajam kepada orang yang beriman. Dia selalu menyakiti tetangga-tetangganya, sehingga tetangga-tetangganya di sekitarannya itu merasa sakit hati ketika dia ngomong. Akhirnya dia masuk neraka bersebab menyakiti hati orang yang beriman. Maka jangan sampai kita itu amalnya banyak, baca Qur'annya banyak, tadaburnya rajin, ngafalin Qur'annya, hafalannya banyak, tilawah Al-Qur'annya banyak, sedekahnya banyak, tapi lisan kita suka menyakiti orang lain. Lisan kita menjadi lisan yang tajam kepada orang lain. Kenapa kata Rasulullah SAW, ya, "Aku lebih mencintai orang-orang yang menjaga lisannya, timbang orang yang qiyamul lail semalaman." Karena ada orang yang qiyamul lail semalaman, besoknya paginya, ya dia menyakiti orang lain, kata Nabi, tidak berguna qiyamul lailnya, ya. Jadi dalam Islam itu hubungan muamalah antara manusia dengan manusia itu sangat penting. Sehingga orang yang menolong agama Allah, ya, itu dilakukan dengan apa? Dengan wa atawuz zakah, memberikan zakat. Banyak-banyak memberi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Wa atawuz zakah, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sholat dan zakat, selalu tuh diiringkan. Aqimis shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Dirikanlah sholat dan atuz zakah, berikanlah zakat. Nggak bisa dipisahin, ya. Sholat itu tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Kenapa? Ibadah, ya, yang berupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan makhluk tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita pisahkan, ya. Ini menandakan bahwasannya, ya,
Islam itu adalah agama yang seimbang antara hubungan muamalah dengan Allah dan dengan Nabi dengan, manusia yang lainnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Selanjutnya ya, selanjutnya ya, orang yang dikategorikan sebagai orang yang menolong agama Allah, wa amaru bil ma'ruf, dan orang yang selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa amaru bil ma'ruf, selalu memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang ya, potensi-potensi kebaikan. Jadi orang yang selalu mengajak orang lain kepada potensi kebaikan, dia adalah orang yang sedang menolong agama Allah, ya. Dia mengingatkan orang lain untuk baca Quran, dia mengingatkan untuk orang lain, ya, sholat, gitu kan. Dia mengingatkan orang lain untuk, berbuat baik dan sebagainya. Wa amaru bil ma'ruf, dia selalu mengajak kepada yang baik-baik, al ma'ruf. Dia orang yang sedang menolong agama Allah. Orang yang menolong agama Allah, ya, termasuk di dalamnya orang yang amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf, ya. Para dai, orang yang selalu mengajak, menyeru manusia kepada kebaikan, kepada ketaatan, dia adalah orang yang amaru bil ma'ruf, ya. Dan juga apa? Wa nahau 'anil munkar, dan orang yang selalu mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan buruk. Masuk itu juga ya, masuk itu juga kepada orang yang menolong agama Allah. Jadi kalau kita melihat orang lain yang melakukan dosa, orang lain melakukan dosa, ya, cegahlah perbuatan dosa itu, cegahlah perbuatan dosa itu, ya. Tolak perbuatan keburukan itu. Sehingga satu ketika ada seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, apa hukumnya orang yang tidak sholat? Apakah dia akan masuk ke dalam neraka?" Ya, orang ini bilang, "Ya, ya syekh, wahai syekh, apa hukumnya orang itu tidak sholat? Apakah dia akan masuk neraka?" Maka syekh itu menjawab, "Hukumnya adalah wajib bagi kamu untuk mengajak orang itu sholat dan memasukkannya ke dalam surga. Apakah kamu rela ada saudaramu yang seiman masuk ke dalam neraka?" Kata syekhnya. Jadi kalau ditanya apa hukum orang yang tidak sholat, hukumnya adalah wajib mengajak orang itu sholat. Jadi apa hukumnya orang yang tidak membaca Quran, Ustadz? Hukumnya adalah ajak orang itu baca Quran. Jangan tanyakan hukum, gitu kan ya. Tapi ajak orang itu. Dan jangan sampai kita ridho jika ada seseorang di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka. Jangan ridho, jangan seneng kalau orang berbuat salah. Kan sekarang itu banyak fenomena-fenomena orang salah sedikit langsung dibully. Orang salah sedikit dibesar-besar kesalahannya, dibesar-besarkan kesalahannya, bahkan dicari-cari kesalahannya supaya nampak dia itu salah. Subhanallah. Orang yang beriman itu nggak ridho jika orang lain berbuat salah. Dia pasti akan memperbaikinya, dia akan pasti membetulkannya. Membetulkannya, memperbaikinya bukan karena benci, karena dia sayang, karena dia sayang. Jadi kalau kita menasihati orang lain kan, mengajak orang lain ya untuk kebaikan bukan karena kita benci. Bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang sama, orang tersebut, akhirnya kita ajak kepada kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lihat, cinta terbesar bagi seorang hamba pada hamba yang lain, cinta yang paling besar dari seorang hamba kepada hamba yang lain." Lihat dalam Quran surat Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim, orang yang paling care, orang yang paling sayang dengan kita, orang yang paling peduli dengan kita adalah siapa? Orang yang paling peduli dengan agama kita. Lihat dalam Quran surat Maryam ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ya abati." Hai ayahku, inni akhafu,
Sesungguhnya aku khawatir, aku takut ayyakhafu ya, ayyamassaka adzabu minar rahman, engkau itu tertimpa azab dari Allah Ar-Rahman. Jadi cinta sejati itu adalah ketika kita peduli terhadap masalah akhirat orang lain, masalah akhirat orang yang kita cintai. Kita khawatir kalau orang yang kita cintai itu masuk ke dalam neraka, itu adalah bukti cinta kita yang paling besar. Jadi orang yang mencintai orang lain bukan ketika orang itu memberikan banyak harta, memberikan banyak pemberian, memberikan banyak hadiah, bukan. Indikator seseorang itu mencintai orang itu adalah ketika peduli dengan masalah agamanya. Jadi ketika ada seseorang sahabat yang bertanya kepada kita misalkan, "Sudah baca Quran atau belum? Gimana kabar hafalannya? Gimana kabar taklimnya?" Peduli masalah urusan akhirat kita dia itu, padahal bukan siapa-siapa orang lain. Maka dia orang yang paling sayang dengan diri kita. Seorang suami, kalau ibu-ibu ya, sini ada ibu-ibu yang menyimak, kalau ingin tahu suami ibu sayang nggak kepada ibu, lihat dari mana indikatornya. Peduli tidak terhadap masalah urusan akhirat ibu-ibu semua. Kalau suami ibu peduli terhadap urusan akhirat ibu, alhamdulillah itulah suami yang mencintai istrinya. Sini ada bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau pengen tahu istrinya itu cinta kepada kita sebagai suami, lihat seberapa peduli istri kita terhadap masalah agama kita. Kalau istri kita ngingetin, "Abi, jangan lupa sholat di masjid berjamaah." Berarti istri kita adalah orang yang paling peduli dengan diri kita, orang yang paling cinta sama kita. Seorang orang tua yang peduli kepada anaknya, dibangunkan anaknya itu untuk sholat, "Ayo nak sholat, ayo nak sholat." Bukan karena orang tua itu benci, bukan, tapi karena sayang, ya, karena sayang, karena cinta, sehingga mereka itu tidak mau, ya, berpisah di surga nanti. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan di dalam hadis, orang yang akan dinaungi sab'atun, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dzillu illa dzilluh. Di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah al-mutahabbun. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan cinta itu akhirnya mereka saling mengingatkan, saling mengingat. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang itu cinta kepada kita atau tidak, lihat peduli tidak orang itu kepada masalah akhirat kita. Kalau orang tersebut sangat peduli terhadap masalah urusan akhirat kita, berarti orang itu orang yang paling sayang sama kita, ya. Orang yang paling sayang sama kita. Kenapa? Karena dia pedulinya itu bukan hanya sifatnya di dunia saja. Dunia itu akan berakhir, kita akan mati. Tapi orang ini saking pedulinya dengan kita, akhirnya pengen berkumpul dengan kita lagi di surganya nanti, di surganya Allah. Jadi bersyukur kalau ada punya sahabat kayak gitu, ya. Bersyukur kalau punya teman yang sholih, yang terus mengingatkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Tapi kalau nggak punya teman yang kayak gitu, yang mengingatkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, cari, cari sebanyak-banyaknya mumpung sekarang masih ada kesempatan di dunia ini. Cari orang yang benar-benar peduli terhadap urusan masalah akhirat kita. Bukan sekedar peduli terhadap masalah urusan dunia kita, gitu ya. Iya. Ada seseorang yang ada seseorang yang ya curhat kepada saya, "Ustadz, saya itu kadang-kadang mau ngebangunin anak subuh itu, kasihan Ustadz, masih kecil." Ya, masih kecil anaknya SD gitu kan. "Kasihan Ustadz, nggak tega. Saya mau saya mau ngebangunin anak saya itu untuk sholat. Ya, nggak tega Ustadz." Saya bilangin kepada orang itu, "Lebih nggak tega mana kamu membiarkan anak kamu masuk neraka, ya,
Ya kita tuh kadang-kadang kan aneh ya, kalau urusan dunia itu, cepetnya minta ampun. Ya, "Nak nak, sekolah nak nak, telat, nanti telat," gitu kan. "Ayo bangun nak, sekarang udah jam segini, nanti telat sekolahnya." Tapi giliran sholat kita biasa-biasa aja. Anak kita nggak sholat, anak kita ibaratnya ya masih tidur gitu kan, waktunya harusnya udah ke masjid dia masih tidur, waktunya harus sholat ya, kita biasa aja, berarti kita nggak sayang sama anak kita. Ya orang yang sayang pada anaknya, "Nak, ya, sholat itu wajib, ya, kamu itu sudah balik, ya, ini tugas ayah, tugas ibu untuk terus mengingatkan kamu kalau kamu masih tidur pada jam waktu tidur, pada jam subuh, ayah akan menyeret kamu daripada kamu yang menyeret ayah ke neraka." Bangunkan, ya, bangunkan, fattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Kalau misalkan kita aja di dunia dengan api di rumah kita misalkan ya, naudzubillahi min dzalik, terjadi kebakaran, membangunkan orang itu, anak itu, "Nak nak bangun, ada api kebakaran." Nah kita dihadapkan dengan ancaman Allah berupa api neraka dan kita leha-leha aja, anak kita tidur biasa, "Biarinlah Ustaz masih kecil." Jangan gitu kan. Justru sejak kecil tanamkan sholat itu kepada anak, wabil khusus yang udah 7 tahun ke atas. Kenapa? Karena nanti kalau nasihati anak udah gede tuh luar biasa susahnya, apalagi bab sholat, ya apalagi bab sholat. Jadi dari sejak kecil tuh dibiasakan ya sholat itu, ya. Bahkan diprioritaskan gitu. Kenapa? Karena kasihan nanti besarnya itu kalau nggak dibiasakan ya, untuk ke sholat itu akan berat, ya akan berat. Anak-anak yang sekarang susah untuk sholat, saya yakin ketika kecilnya pun tidak di dididik dalam artian nggak sungguh-sungguh gitu ya bab sholatnya. Maka kata para ulama, kalau kalian nggak mau capek nanti di masa tua kalian, capeklah sejak anak itu masih kecil. Capek-capeklah menanamkan sholat gitu kan kepada anak kecil. Tentu dengan bahasa yang ihsan, ya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik ya, bukan dengan kekerasan gitu ya, bukan dengan teriakan kan. Ya, saya jadi ingat ya almarhum ayah ya, almarhum ayah saya itu di rumah dulu suka menggantung lidi ya, atau sapu bahasa Sunda itu sapu nyere ya, ada sapu nyere gitu kan, ditaruh di atas, itu simbol. Selalu berkata ya, saya itu diambil ya lidi itu, kalau ya, kamu tidak sholat ya akan dicepret gitu kan. Ya, lebih baik kamu sekarang ya dididik dengan dalam artian tanda petik ya, ya sungguh-sungguh supaya nanti ya sholatnya itu terjaga ya, daripada nanti kamu yang akan menyeret ayah ke neraka itu, ya. Masya Allah ketika kecil ya, belum bangun subuh digusur gitu kan, "Ayo sholat, masjid," gitu kan. Dan alhamdulillah saya akhirnya mendapatkan manfaat dari pembelajaran dari orang tua itu kan sekarang terasanya. Jadi jangan gampang-gampang mentolerir kesalahan-kesalahan kecil kepada anak wabil khusus dalam bab sholat. "Ustaz, tapi kan dia masih kecil." Iya betul, masih kecil ya. Ada, panduan dari para ulama itu untuk mendidik anak, perlakukan anak itu dari usia 0 sampai 7 tahun seperti raja. Betul, waktunya anak itu waktunya bermain. Perlakukan anak-anak itu ya, 0 sampai 7 tahun seperti raja. Apapun yang, apapun yang pengen, kasih, ya usia 0 sampai 7 tahun. Karena usia 0 sampai 7 tahun itu kata, pakar parenting Islami ya, tidak dianjurkan untuk berbagi, disuruh berbagi jangan, ya. Anak kita masih kecil disuruh, "Nak berbagi ya," mainannya direbut sama anak yang lain. Kasih kasih kasih, diajarin sedekah sejak kecil, niatnya bagus, tapi kan sebetulnya itu juga nggak boleh mengajarkan sedekah sedari kecil. Ada ilmunya itu. Kenapa? Karena anak usia 0 sampai 7 itu egonya sangat tinggi. Rasa kepemilikan, keakuannya sangat 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 tinggi. Mereka belum mengerti dengan konsep ya, bersedekah itu.
Jadi biarkan kalau anak itu nggak mau berbagi mainannya, karena fasenya memang fase sedang memiliki. Kalau dampaknya nanti kalau anak diajari sedekah sedari kecil, nanti dampaknya pas besarnya dia nggak mau berbagi, ya, karena tidak terpuaskan dari sejak kecilnya, ya. Selalu dikasih kan, apalagi anak ini anak pertama punya adik, adiknya masih kecil, "Dek," gitu kan, anak ini pun masih kecil gitu, anak pertama juga kan, ya, anak pertama itu kan, ya. Anak pertama jangan disuruh banyak-banyak berbagi, apalagi masih kecil. Kakak bagi dong mainannya sama adik, enggak, karena dia masih belum selesai dengan konsep kepemilikannya. Jadi ngajarin sesuatu tuh ada jenjangnya. Nah, para ulama memberikan panduan 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun. Misalkan ya, usia 4 tahun disuruh saum Ramadan full 30 hari. Nah, itu tidak bijak juga. Kenapa? Karena usia segitu masih 0 sampai 7 tahun ya batasannya, perlakukan anak-anak itu seperti raja, ya, puaskan, gitu, ya. Addibu auladakum, didiklah anak-anak kalian itu, ya, hubbu nabiyyikum wa hubbul qiraatil Qur'an wa hubbu ahli baitikum. 3 patokannya, ya, di usia 0 sampai 7 tahun itu ajarkan anak-anak kamu itu pertama, ya, hubbu nabiyyikum, cinta terhadap nabi. Kedua, hubbu qiraatil Qur'an, cinta terhadap bacaan Al-Qur'an. Bahasanya Rasul itu apa? "Addibu auladakum", didiklah anak-anak kalian, hubbu, cinta, cinta terhadap nabi. Nah, salah-salah kalau kita niatnya bagus ingin ngajak anak untuk sholat, tapi caranya salah, ya, itu orang jadi akan lari dari agama itu. Niatnya baik, ngajak anak untuk sholat, tapi karena digebugin anaknya gitu kan, diteriakin gitu kan, itu salah, ya, tidak ihsan caranya. Makanya saya sering menemukan gitu kan, orang tua yang teriak-teriak, "Nah sholat, nah sholat, nah sholat." Ibunya masih sibuk dengan gadgetnya, bapaknya masih sibuk dengan TV, iya kan? Kita nyuruh kepada anak, "Nah sholat." Tapi kita sendiri pun belum siap-siap untuk sholat. Nah, maka sebaik-baik pengajaran itu adalah kuduwah, teladan pada anak-anak itu. Jangan banyak ngomong, tapi banyakin contoh, kasih contoh. "Nah, baca Quran, kamu tuh main HP terus ya. Ini udah maghrib, baca Quran dulu." Nah, kitanya sibuk juga main handphone. Nggak usah banyak ngomong gitu, tapi apa, ambil Quran, baca Quran. Insya Allah anak itu adalah peniru yang ulung. Wabil khusus anak-anak yang kecil, dia masih kecil. Fitrahnya itu mereka itu senang diajak kepada kebaikan, ya. Nah, usia 7 tahun kedua, apa yang harus dilakukan? Ya, 0 sampai 7 jadikan anak seperti raja, 7 sampai 14 tahun jadikan seperti tawanan, fase tawanan. Ini namanya tawanan perang kan, diikat ya, ditawan. Nah, disitulah kita tepat di usia 7 sampai 14 tahun, ya, 7 sampai 14 tahun. Ya, fase kedua kehidupan anak itu harus itu diketatin, ada peraturan yang mengikat. Berarti 14 tahun itu sekitaran SMP ya, ya dari SD sampai SMP itu mulai itu. Ada aturan-aturan, buat tata tertib di rumah, sholat jam segini harus seperti apa, buat kebijakan di rumah itu jangan sampai seenak dewe gitu ya. Seenaknya anak itu, ya usia SD, usia SMP gitu kan, mau sholat dia, "Ya udahlah Ustaz, alhamdulillah dia sholat juga mau." Baca baca Quran kalau mau ya baca, kalau enggak, bisa gitu. Kitalah yang di rumah yang menentukannya, menentukan kebijakan. Baru dari usia 14 sampai 21 ya, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga kan, berarti 15 tahun sampai 21 perlakukan anak itu seperti sahabat. Usia-usia SMA tuh, SMA sampai 21 tahun mau masuk kampus, perlakukan anak itu seperti sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, "Bersahabatlah dengan mereka." Makanya kalau tahapannya itu salah, tahapannya keliru tadi, biasanya nanti ada akhirnya orang-orang yang tidak bersahabat dengan anaknya di waktu tua itu. Bahkan ada, banyak ya, saya suka dapat, curhatan kepada saya, "Kang, Ustad, saya tuh kenapa ya?"
ngobrol sama bapak saya aja segan gitu. Nggak berani saya ngobrol sama bapak, nggak berani ngobrol sama bapak gitu ya, apalagi anak perempuan. Kan perempuan harus dekat sekali dengan ayahnya, gitu kan. Sehingga ayahnya menjadi role model ketika dia akhirnya, mencari suami, kelak yang ditanya, "Suaminya mau seperti apa?" "Suaminya ingin seperti ayah saya." Itu ayah yang sukses tuh. Kalau seorang wanita, anak perempuan sudah mengatakan, saya ini ingin mencari sosok suami seperti ayah saya." Berarti ayahnya itu adalah simbol kebanggaan bagi dirinya, simbol kesuksesan dalam mendidik anak-anaknya, ya. Jangan sampai ini bagi para ayah ya, ketika nanti anak perempuannya ditanya, "Kamu mau mencari suami seperti apa?" "Pokoknya jangan yang seperti ayah saya." Saya nggak mau ya punya suami seperti ayahnya ibu saya. Subhanallah itu ujian nih, ujian ya. Nah, ujian nih. Jadi, bagi seorang orang tua ya, harus memperlakukan anaknya di usia 7 sampai 21 tahun itu dalam keadaan bersahabat dengan anak. Makanya bahasa Al-Qur'an itu kan selalu disebutkan wasahibhuma, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, ya, la taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan persahabatilah orang tua kita itu ya dengan persahabatan yang baik ya. Dalam Al-Qur'an itu kan selalu disebutkan ayat berbakti kepada orang tua, "Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Kalau kalian berkaitan dengan orang tua, apa tuh yang harus kita lakukan tuh? Wahfid lahuma janah. Janah itu sayap. Sayap, bentangkan sayap kalian itu, ya rendahkanlah sayap kalian di hadapan orang tua itu. Shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa bersahabat dengan anak? Itu bisa terjadi kalau kita melakukan kedekatan, ada bonding di situ, ya ada ngobrol di situ kan. Nah, itu ada nanti episode-episode bagaimana anak itu, di dalam Quran ya, bisa taat kepada orang tuanya, bisa dekat dengan orang tuanya, ada cara-caranya. Salah satunya harus banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak berinteraksi dengan anak ya. Jangan sampai, kita itu minim ngobrol, apalagi zaman sekarang anak kecil, udahlah kasih aja handphone nih, nangis dikit kasih handphone, ya nangis dikit kasih handphone. Anak-anak kecil itu minim interaksi dengan seorang ayah, padahal ayah itu adalah kunci dalam rumah rumah tangga. Ya. Ayah itu dalam Quran itu diungkapkan 14 kali percakapan antara seorang ayah dengan anak itu di dalam Quran paling banyak, paling banyak. Jadi ayah ini berperan untuk apa? Menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ayah ini harus apa? Rajin berdialog dengan anaknya, dengan keluarganya. Ayah itu harus menjadi apa? Seorang guru ngaji bagi istri dan anak-anaknya, gitu ya. Jadi orang yang menolong agama Allah kriterianya apa tuh? Kriterianya orang yang menolong agama Allah, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, orang yang selalu mendirikan salat, wa atawuz zakah, selalu memberikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, selalu melakukan amar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan melakukan nahi mungkar. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menolong agama Allah. Baik, ya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, baru satu surat ya, An-Nasr, An-Nasr. Nah, sekarang kita lihat ya, surat An-Nasr disebut juga sebagai surat idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr ini disebut juga sebagai surat idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa dinamakan surat idza jaa nasrullahi wal fath? Li'anna Allah Ta'ala iftataha surah biha.
Karena Allah membuka surat ini dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wal fath dan kemenangan. Kenapa dinamakan surat idza jaa? Kenapa? Karena jawabannya Allah membuka surat ini dengan kata idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, iftatahas surah, dibuka surat ini dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, surat ini dinamakan surat At-Taudi', ya, At-Taudi', ya. Jadi nama lain dari surat An-Nasr itu surat surat apa? At-Taudi', At-Taudi', ya, surat At-Taudi'. Apa itu surat At-Taudi'? Lama fiha minal ima'i ila wada'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat surat ini di dalamnya ada isyarat tentang perpisahan Nabi. Wada'ihi, ada perpisahan. Nah, ya, ya. Jadi surat ini disebut sebagai surat At-Taudi, ya, atau wada'an, ya wada'an itu artinya kan, perpisahan, ya. Jadi dinamakan At-Taudi, kenapa? Karena di dalamnya ada isyarat bahwasannya Nabi sebentar lagi akan wafat, akan wafat. Jadi ketika turun ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Sehingga mihwar ar-ra'isi lis-surah, ya. Tema utama dari surat ini adalah dunu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal Rasul. Sehingga ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat itu sangat bahagia, ya, para sahabat itu sangat bahagia, senang sekali, senang sekali, ya, senang banget dengan apa? Dengan surat ini, dengan surat ini. Kenapa? Setelah mereka itu mengalami, ya, mengalami ujian-ujian yang sangat berat, akhirnya ada kabar dari Allah bahwasannya akan datang pertolongan Allah dan akan datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nas, dan kata Allah, kami melihat manusia itu sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dari timur sampai baratnya manusia akan menerima hidayah Islam, ya. Ya, Masya Allah, sangat senang sekali. Kaum muslimin semuanya bahagia. Coba bayangkan ya, kita dakwah gitu kan, terus diusir dari kampung halaman dari Mekah pada saat itu, ya, tidak membawa apapun, ya. Kemudian orang-orang memusuhi kita, kemudian turun ayat pertolongan Allah itu akan datang dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Tentu semuanya akan senang, bahagia kan? Oh, senang banget lah, bahagia banget gitu kan? Bahagia banget. Tapi ada satu orang yang sedih. Ketika semua kaum muslimin bahagia, ya bahagia, turun surat Hidayah ini, satu orang yang sedih. Satu orang yang bisa menangkap sinyal dari surat ini. Siapa orang itu? Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika manusia itu senang dengan turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan bertasbihlah kepada Allah seraya memohonkan ampunan kepada Allah. Semua manusia itu senang. Kaum muslimin semuanya senang bahagia. Hanya ada satu orang yang sangat sedih pada saat itu. Orang ini justru menangis dengan terseduh-seduh, semakin menangis semakin menangis. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Dikala manusia itu sedang bahagia karena kabar dari Allah bahwa Islam akan diterima oleh seluruh kabilah alam. Semua manusia akan masuk ke dalam Islam." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada kaum muslimin, "Tidakkah kalian khawatir? Ketika turun ayat ini pertanda, ini isyarat bahwasannya tugas Rasulullah SAW sebentar lagi berakhir. Tugas Nabi berarti sebentar lagi selesai karena manusia sudah banyak yang masuk Islam. Sehingga kematian Rasulullah SAW sudah sangat dekat jaraknya." Dan semua akhirnya kaum muslimin itu menangis, menangis. Sadarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berarti tugas Nabi sebentar lagi selesai. Sehingga surah ini dinamakan sebagai surat At-Taudi', surat tentang perpisahan. Surat perpisahan dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, tabarakallah. Dan begitulah ya, hanya satu orang yang peka, hanya satu sahabatnya Nabi SAW yang bisa membaca, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang sangat peka ya. Nggak mungkin Abu Bakar itu bisa menangkap sinyal kalau enggak peka hatinya kepada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, sebentar lagi nih Nabi meninggalkan kita. Hingga ketika kabar kematian Nabi, kematian Rasulullah SAW, wafatnya Rasul, tersebar, tersiar kabar. Pada saat itu Abu Bakar lagi di luar Madinah. Terjadi huru-hara di dalam kota Madinah. Nabi tidak wafat. Ada yang mengatakan Nabi tidak wafat, Nabi tidak wafat. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar datang sambil mengacung-acungkan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka dia telah kafir. Barang siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah wafat, maka dia telah kafir. Dia mengacung-acungkan pedangnya itu, mengacung-acungkan pedangnya. Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, akan saya potong lidahnya, akan saya potong lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW datang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu datang, menembus barisan langsung masuk ke Masjid Nabawi, langsung masuk kepada rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat di hadapan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Fa immata aw qutilan qalabu ala aqabikum. Wa Muhammadun illa rasul. Kata Abu Bakar, Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu para para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.
Fa imata, apakah ketika Nabi SAW wafat, kita ini akan berbalik dalam keadaan kemurtadan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh penduduk Madinah itu hampir nyaris lupa dengan ayat itu. Sadarkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul." Telah berlalu, telah berlalu ya para rasul itu, dan Nabi Muhammad SAW pasti akan wafat. Dan tersisalah kita 1400 tahun 1445 tahun terpisah jarak kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Terpisah jarak kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau bisa kita tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu pertanyaan ya, yang membuat kita itu tidak bisa berkata-kata. Seandainya hari ini, sekarang kita bayangkan nih, kita bayangkan. Seandainya hari ini di hadapan kita ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita katakan? Seandainya di hadapan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau ngomong apa? Mau bilang apa? Kita sangat rindu ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang sayang sama kita. Nabi yang selalu dalam sujudnya selalu mendoakan umatnya. Nabi yang selalu peduli dengan umatnya. Surat ini menjadi penanda bahwasannya Rasulullah tidak lama lagi akan wafat. Dan meskipun kita banyak dosa, meskipun kita itu banyak ya kurang adabnya kepada Nabi SAW, jarang bersolawat kepada Nabi, jarang baca Quran, semakin hari semakin jauh dari perintah-perintahnya, dari ajaran-ajarannya. Tapi kita, jujur kita itu sangat rindu sama Nabi. Masih jauh akhlak kita dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Quran, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca surat ini, hadirkan perasaan cinta sama rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan perasaan cinta dan rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita syafaatnya. Agar Allah memberikan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita membaca surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirkan perasaan rindu kita sama Nabi. Banyak membaca sholawat kepada Nabi. Banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dan berdoalah kepada Allah
agar bisa meniru akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam kondisi, dalam berbagai macam keadaan. Nah, jadi kalau kita lihat ya penjelasan Allah ini yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan subuh kali ini. Ya, ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa semakin cinta sama Quran, semakin dekat sama Quran. Insya Allah ya, semakin cinta dengan surat indah aja ini. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rindu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Masih banyak yang bisa kita tadaburi ya. Tapi saya udah kuat ya kayaknya ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus ya mempelajari surat An-Nasr ini insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita terus bisa mentadaburi Al-Quran istiqomah ya. Tadabbur Quran bukti kita cinta sama Allah. Bukti kita cinta sama Nabi. Insya Allah setiap subuh ya kita akan ada tadabbur Al-Quran surat An-Nasr ini. Dan ini baru episode preview surah. Mudah-mudahan ya bisa kita ya, pelajari surat ini ya. Pelajari surat ini. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah ya Rabbana, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, salawat kami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kami tidak bisa mengingat Engkau. Tentu kami tidak bisa mengenal Engkau.
Kalau bukan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kami tidak bisa mengenal Al-Qur'an. Kalau bukan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa mengenal Islam, kita tidak bisa mengenal indahnya iman. Kalau bukan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami berhutang banyak kepada Rasulullah sallallahu kami berhutang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kalau kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, mungkin kami akan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkan kami ya, ya Rasul. Maafkan kami yang belum bisa meniru akhlakmu, meneladanimu dalam keseharian kami. Maafkan kami ya Rasulullah yang masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari sunnah-sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ya Allah. Ya Allah, wasilah dari surat An-Nasr ini ya Allah, wasilah dari tadabbur Al-Qur'an surat An-Nasr ini ya Allah. Masukkanlah kami ke surga, sesurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami ya Allah di surganya nanti, di surga Engkau bersama para nabi, para siddiqin, asyuhada, as-sholihin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, muliakanlah orang yang memuliakan Al-Qur'an. Muliakanlah orang yang telah membimbing kami, mengajari kami Al-Quran, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Yang dengan wasilah mereka kami bisa mengenal Al-Quran. Ya Allah, angkat derajat guru-guru kami, ya Allah. Berikanlah kehidupan yang baik untuk guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru kami, ya Allah. Karena wasilah mereka kami bisa mengenal Al-Quranmu. Karena bisa, karena wasilah mereka kami semakin cinta dengan Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan guru-guru kami, ya Allah. Wabil khusus guru kami yang paling utama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak ya Allah, terlalu banyak ya Allah kebaikan yang tidak mampu kami balas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibunda kami ya Allah.
Tempatkanlah orang tua kami di surgamu yang paling tinggi, ya Allah, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang mencintai Al-Quran, anak yang mencintai Al-Quran, anak yang mencintai Nabi, anak yang mencintai keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullahu khair di sahabat yang sudah menyimak ya. Mohon doakan kami ya, mohon doakan saya dan keluarga mudah-mudahan terus istiqomah ya. Terus istiqomah dalam ketaatan, dalam kebahagiaan, dalam amal saleh ya. Insyaallah kita bertemu lagi besok dalam program kajian tadabbur Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Tidak ada yang bisa saya lakukan dari kebaikan sahabat Quran semua, tidak ada yang bisa kami balas ya. Jazakumullahu khair. Terima kasih sudah berkenan menyimak pada kesempatan subuh hari ini sampai siang hari ini. Mudah-mudahan jadi jalan semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan mengucapkan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat semuanya. Istiqomah selalu bersama Al-Quran ya. Istiqomah selalu bersama Al-Quran. Ya, kita berjuang bersama Al-Quran ini. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.